Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas spesifikasi lengkap dan bagaimana PS2 bekerja. Kecuali PS2 matot, itu PS2 pengangguran. PS2 bisa memainkan game masa kecil kalian dan memberikan pengalaman dan juga kenangan bermain game yang tak terlupakan. Tapi pernahkah kalian berpikir bagaimana PS2 ini bisa memainkan game masa kecil kalian dan seberapa kuat performa aslinya? Sebelum itu, kita akan bahas dulu sedikit sejarahnya. PS2 atau PlayStation 2 adalah konsol generasi ke-6 dari Sony yang dirilis di tahun 2000 sebagai penerus dari PS1. Konsol ini awalnya bersaing dengan Sega Dreamcast yang rilis di tahun sebelumnya, yang logonya tuh mirip logo Sari Roti. Setelah rilis PS2, PS2 ini tuh ternyata laku keras. Laku keras banget, lebih keras dari lagu peradaban. Dan sampai sekarang menjadi konsol game paling laku sedunia. Dunia yang bulat bukan datar. Dengan penjualan sebanyak 150 juta unit. Saking lakunya sampai Sega tuh surrender pencet tombol di pengaturan bikin konsol dan stop ngelanjutin Dreamcast di tahun 2001. Karena sudah kalah telak lawan PS2 yang gak ada obat seperti kagurannya Lemon. Setelah Sega surrender, PS2 jadi satu-satunya konsol generasi ke-6 yang diproduksi selama 6 bulan. Sebelum Nintendo dan Microsoft rilis konsol mereka. Setelah GameCube dan Xbox rilis, tetap saja PS2 yang paling laku. Padahal secara spesifikasi, PS2 itu paling lemah dibandingkan mereka berdua. Alasannya karena PS2 bisa jadi DVD player, dijual di lebih banyak negara, dan rilis lebih awal pastinya. Di tahun 2004, Sony merilis PS2 seri Slim yang ukurannya lebih kecil dibandingkan seri Fat. Sayangnya, seri Slim ini menghilangkan dukungan Robbie hard disk internal. Di tahun 2006, Sony merilis penerus PS2 yaitu PS3 dengan stick wireless. Namun karena harganya mahal bisa sampai 10 juta untuk versi RAM 160 GB-nya, jadi masih ada yang beli PS2 karena lebih murah. PS2 masih diproduksi hingga tahun 2013 mendekati rilis PS4. Jadi PS2 dijual selama 13 tahun. Wah, lama banget. Pada akhirnya, PS2 terjual sebanyak 150 juta unit, jauh lebih banyak dibandingkan pesaingnya. Dan untuk Nintendo, GameCube jadi konsol rumah mereka yang paling tidak laku nomor 2. Kalau yang nomor wahid itu Wii U. Langsung saja kita mulai bahas speknya, mulai dari CPU-nya, bukan kartun posting. CPU atau prosesor adalah otak utama dalam sebuah komputer. Konsol game juga aslinya sebuah komputer, jadi PS2 juga ada CPU-nya. CPU itu Central Processing Unit, bukan komputer. Ya kali casing komputer yang besar muat di dalam PS2, apalagi yang slim. PS2 memiliki prosesor Emotion Engine buatan Sony dan Toshiba, yang berisi CPU, VPU 2 biji, bukan VPU grup Facebook, DMA controller, dan IPU. Emotion Engine ini dibuat dengan fabrikasi 250 nanometer awalnya, dan di seri selanjutnya diperkecil menjadi 65 nanometer dan disatuin semuanya ke satu chip kecil di seri akhir. Saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada di Emotion Engine ini. Kata Sony, prosesor PS2 tuh lebih kuat dari prosesor PC di zamannya. Katanya. Untuk CPU utamanya, PS2 ini pakai CPU dengan arsitektur MIPS. Tepatnya berbasis MIPS R5900 dengan kecepatan kurang lebih 300 MHz. Ini adalah CPU 64-bit yang merupakan lanjutan dari CPU-nya yang dipakai Nintendo 64. Ya, kalian nggak salah denger, PS2 sudah 64-bit, sedangkan Redmi 9C dan Z2 Prime itu masih 32-bit. Arsitektur MIPS ini biasa dipakai oleh beberapa komputer workstation di zamannya, terutama buatan SGI. Workstation SGI itu yang biasa dipakai buat bikin film CGI di zamannya. Dan film animasi 3D pertama, Toy Story, dibuat pakai komputernya SGI. Selain dipakai di PS2, arsitektur MIPS juga dipakai di konsol lainnya seperti PS1, Nintendo 64, dan PSP yang harganya digoreng. Sreng-sreng. Namun, untuk sekarang udah jarang yang pakai MIPS di komputer ataupun konsol. MIPS paling sering dipakainya itu di router seperti router Mikrotik. Itu pun keluaran barunya sudah mulai pindah ke ARM 11. MIPS merupakan arsitektur berjenis RISC yang memiliki instruksi lebih sedikit jika dibandingkan prosesor berjenis CISC. Sama seperti ARM dan PowerPC. Setelah CPU, selanjutnya ada VPU 2 biji. Ini adalah yang membedakan PS2 dengan konsol lainnya dan juga PC. Biasanya pemrosesan vektor itu dilakukan di GPU, bukan grup Facebook juga yang suka ngebadut. Tapi di PS2 ini pemrosesan vektornya itu dilakukan di CPU dengan cara pakai VPU ini, yang bisa dibilang cukup sulit dan bikin developer game di zamannya itu pusing. Pertama ada VPU 0 yang memiliki memori 4 KB. VPU 0 ini biasanya dipakai untuk transformasi poligon dan fisik di dalam game. Dan kedua ada VPU 1 yang memiliki memori 16 KB dan EFU. VPU 1 biasanya dipakai untuk perhitungan geometri dan pencahayaan. Untuk penggunaan VPU ini ada dua jenis, bisa serial dan juga paralel.
VPU 1 bisa ambil data dari sketchpad atau memori utama. Kedua VPU ini harus diatur sama CPU utama. Jadi CPU ngasih perintah ke VPU 0 dan VPU 1 untuk melakukan sesuatu. Kalau dianalogikan, CPU itu seperti bos dan VPU itu seperti karyawannya yang disuruh. Setelah itu ada DMA controller. Ini fungsinya untuk mengirim data ke RAM dan juga cache. Dan terakhir ada IPU atau Image Processing Unit. Ini berfungsi sebagai decoder MPEG yang dipakai untuk memproses video. Semua komponen tersebut berada di dalam EE yang terhubung dengan penyimpanan sementara atau memori. Langsung saja kita lanjut bahas penyimpanannya. Zaman sekarang, banyak orang yang nilai suatu performa perangkat cuma dari RAM-nya aja. RAM adalah salah satu faktor yang menentukan performa, tapi bukan satu-satunya. PS2 memiliki total RAM sekitar 42 MB, tapi RAM utama sistemnya itu 32 MB. PS2 memiliki RAM 32 MB dual channel berjenis RDRAM sebagai RAM utama sistem. RAM ini bisa diakses langsung oleh EE atau Emotion Engine. Ya, kalian nggak salah dengar. Masa kecil kalian itu bisa bahagia hanya dengan RAM 32 MB. Aneh ya, HP sekarang RAM-nya bergiga-giga malah bikin emosi pasti pakai main Mobile Legend. Padahal dulu RAM 32 MB bisa bikin masa kecil kalian bahagia. RDRAM atau Rambus adalah jenis RAM yang dulu bersaing melawan RAM DDR. Rambus memiliki kecepatan yang lebih cepat di zamannya, namun akhirnya kalah saing dengan DDR karena Rambus itu lebih panas, lebih mahal karena lisensi, dan lebih boros listrik alias sahabat PLN. Selain RAM utama, PS2 juga memiliki RAM 2 atau 4 MB untuk IOP-nya, RAM 2 MB untuk chip suara, dan EDRAM 4 MB untuk GPU-nya yang akan kita bahas selanjutnya. Dan untuk menyimpan BIOS yang dipakai untuk tampilan awal yang muncul kalau nggak masukin CD, dan juga layar merah yang seram, PS2 memiliki ROM sebesar 4 MB. ROM ini berisi BIOS yang akan dijalankan saat kalian menyalakan PS2. Di BIOS ini kalian bisa mengubah konfigurasi PS2 seperti jam, dan jenis outputnya, dan juga ngecek isi memory card kalian, bahkan ngehapus dan copy data. Selanjutnya, kita akan bahas grup badut yang suka sabung game, maksudnya graphic processing unitnya PS2. Walaupun pemrosesan grafis rata-ratanya sudah dilakukan oleh CPU dan VPU, PS2 tetap memiliki sebuah GPU bernama Graphic Synthesizer atau GS. GPU ini tuh custom buatan Sony. GS ini berfungsi untuk melakukan tahap terakhir pembuatan grafik seperti memberikan tekstur dan juga menampilkannya ke TV kalian lewat port di belakang. GS ini memiliki RAM khusus berjenis EDRAM sebesar 4 MB. Anggap aja ini seperti VRAM. Fungsi VRAM ini adalah untuk menyimpan tekstur dan data yang diperlukan buat menampilkan grafik game. Alasan dibuatnya EDRAM ini biar lebih cepat, gak perlu ngambil data dari RAM sistem yang jauh, harus lewat EE dulu dan juga lebih lambat. GS ini memiliki kemampuan yang standar dan kalau dibandingkan sama pesaingnya auto kalah. Untungnya GS ini sudah dibantu oleh VPU sebelumnya. GS ini biasanya cuma dipakai untuk melakukan rasterasi alias proses mengubah vektor menjadi pixel untuk ditampilkan di TV. Untuk kemampuan grafisnya, GS ini jauh lebih baik dibandingkan PS1 sebelumnya. Berikut adalah perbandingan model yang ada di PS1 dan PS2. Bedanya cukup jauh ya. Untuk spesifikasi GS sendiri, GS dapat melakukan render poligon sebanyak 75 juta per detik. Untuk output video, sebenarnya PS2 mampu ngeluarin output hingga 1920x1080 alias Full HD, tapi hampir gak ada game yang pakai resolusi tersebut karena berat dan di zamannya yang pakai TV resolusi tinggi itu masih dikit. Jadi rata-rata game cuma jalan di resolusi 480p atau 480i. Untuk portnya, PS2 punya port AVI khusus yang isinya ada RGB, komponen, dan S-Video, dan juga komposit. Tapi sebenarnya PS2 juga bisa output ke HDMI pakai adaptor khusus. Untuk suara atau audio, PS2 memiliki chip audio bernama SPU2. Ini adalah lanjutan dari chip audio SPU1 yang ada di PS1. SPU2 ini berisi dua prosesor di dalamnya, yaitu Core 0 dan Core 1 yang berjalan di kecepatan 36 MHz. SPU2 ini mampu menampung audio sebanyak 48 channel dan juga memiliki RAM 2 MB. Untuk keluaran suaranya, PS2 ini mendukung 48 kHz seperti biasa dan tidak support high-res. Jadi anak audiophile penyepong high-res auto tidak suka. Hasil dari pemrosesan audio ini diberikan langsung ke output digital seperti port optical SPDIF di belakang dan juga diproses lagi lewat DAC untuk output analog. Konsol ini juga mendukung Dolby Digital 5.1 Surround Sound.
Untuk input-output atau I/O, PS2 ini memiliki chip khusus bernama IOP atau I/O Processor. IOP ini juga memiliki RAM 2 MB di seri PS2 awal dan 4 MB di seri Slim 75 ke atas. Di seri awal, IOP ini adalah chip yang dipakai di PS1. Iya, ada PS1 di dalam PS2. IOP ini dipakai untuk menjalankan game PS1 di PS2. Tapi di seri selanjutnya, IOP-nya diganti dengan chip berbasis PowerPC. Dan ini bikin sebagian game PS1 ngebug karena pakai emulator bukan murni chip PS1 lagi. Selain untuk cosplay jadi PS1, IOP ini berfungsi untuk mengatur input-output seperti slot memory card, controller di depan, port USB 1.1 yang sangat lemot seperti koneksi Telkomsel, firewire atau iLink yang ada di seri FAT awal-awal sebelum dihilangkan, SPU chip audio, BIOS, colokan internet, dan slot PCMCIA atau Robi hard disk internal. IOP ini juga melakukan komunikasi ke controller dan memory card. Dan kalau dipaksa dikit, bisa juga dipakai untuk baca SD card pakai MX4 SIO kalau nggak salah namanya. Singkatnya, IOP ini yang mengatur keluar masuknya data di PS2. PS2 ini masih pakai memory card untuk menyimpan datanya, dan secara resmi cuma ada ukuran 8 MB. Tapi banyak pihak ketiga dan pembuat memory card KW yang merilis memory card dengan ukuran lebih besar hingga 128 MB. Selain itu, game PS2 itu didistribusikan lewat CD atau DVD. PS2 memiliki chip khusus yang mengatur kaset yang masuk. Untuk kecepatannya, tempat kaset di PS2 bisa mendapatkan kecepatan hingga 5 Mbps. Ini alasan kenapa kalau pakai USB kadang suka macet cutscene-nya. Itu karena game PS2 aslinya didesain untuk kecepatan 5 Mbps, bukan 1 Mbps-nya USB 1.1. Sekarang kita akan menjawab, seberapa kuat performa PS2 itu? Bagian CPU-nya memiliki kecepatan komputasi floating point total 6.2 GFLOPS. Ini total dari performa CPU, VPU 0, dan VPU 1. Dan untuk CPU-nya mampu melakukan 6000 MIPS atau 6000 juta instruksi per detik. CPU PS2 ini 2 kali lipat lebih cepat dari Pentium 3 733 MHz. Itu CPU-nya Xbox original ya. Dan 15 kali lipat lebih cepat dari Celeron 400 MHz di zamannya. Tapi ini hanya performa floating point-nya saja. Jadi kalau dari performa sebenarnya cukup tinggi di zamannya. Tapi untuk memaksimalkan performa PS2 ini agak sulit karena arsitekturnya yang aneh. Tentu saja Sony dan developer game nggak mau gamenya gampang dibajak. Kalian nggak bisa copy kaset gamenya ke kaset kosong lalu mainin gamenya. Untuk sekarang, ada beberapa metode menjalankan kode tidak resmi di PS2. Untuk caranya yang paling populer itu bisa pakai MacBoot atau mod chip seperti Matrix. Dulu, Sony pernah berencana untuk membuat update untuk PS2 lewat memory card. Fitur ini nggak jadi dipakai namun lupa dihapus sama Sony. Dan fitur ini akhirnya tidak terpakai sama Sony. Siapa yang bakal pakai fitur ini? Tentu saja komunitas PS2 untuk menjalankan kode tidak resmi. Karena ini, akhirnya ada free MacBoot yang memungkinkan kalian jalanin kode tidak resmi hanya dengan modal memory card. Tapi kekurangannya kalian harus terus colok memory card yang ada MacBoot-nya. Cara lainnya yang tidak memerlukan MacBoot dicolok terus adalah dengan dipasang mod chip seperti Matrix. Dengan Matrix, gak perlu colok memory card dan PS2 bisa langsung booting ke hard disk atau flash disk dan menjalankan kode tidak resmi yang kalian inginkan. Salah satu kode tidak resmi yang paling populer adalah OPL atau Open PS2 Loader. Ini memungkinkan kita untuk menjalankan backup dari hard disk internal, hard disk eksternal USB, dan juga jaringan. Selain OPL, ada U-Launch yang fungsinya seperti file manager dan juga alat untuk menjalankan .elf atau program. PS2 diproduksi oleh Sony selama kurang lebih 13 tahun. Tentunya karena perkembangan dalam teknologi seperti fabrikasi yang makin kecil, membuat Sony bisa melakukan update terhadap PS2 mereka. PS2 yang pertama rilis itu seri SCPH1. Ini seri FAT yang awal banget dan juga sahabat tukang servis. Seri ini masih pakai slot PC card dan hard disk eksternalnya itu mahal. Seri ini sangat tidak direkomendasikan, kecuali kalau kalian kolektor alias penggoreng harga barang jadul. Selanjutnya, Sony merilis PS2 seri SCPH3 dan 5. Ini masih FAT juga, tapi sekarang slot belakangnya diganti, dan ada tempat untuk menyimpan Robi hard disk internal pakai NA atau network adaptor. Karena teknologi bisa dibuat semakin kecil, akhirnya Sony merilis PS2 seri Slim yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Seri Slim ini memiliki lubang internet bawaan, tapi sayangnya menghilangkan dukungan Robi hard disk internal. Seri Slim ada beberapa jenis. Ada seri Slim awal alias seri 7 yang chip EE dan GS-nya masih terpisah, dan motherboard-nya panjang. Ini unit yang saya punya. Dan ada juga seri Slim selanjutnya, yaitu seri 75 dan 79 ke atas, yang pakai chip EE dan GS yang nyatu dan juga kecil ukurannya. Efeknya, motherboard-nya bisa lebih pendek. Di seri 9, power supply-nya jadi internal, tapi exploit MacBoot-nya di patch. Jadi harus pakai yang Fortuna. Dan bedanya kalau Fortuna harus masuk ke halaman memory card dulu baru aktif MacBoot-nya.
Kesimpulannya, arsitektur yang dipakai PS2 ini cukup aneh dan tidak seperti konsol dan PC di zamannya. Bahkan sekarang juga. Ini membuat developer agak sulit bikin game. Tapi walaupun begitu, PS2 ini menjadi konsol paling laku dan gamenya juga tidak sedikit. Keterbatasan teknologi di zamannya membuat Sony untuk membuat konsol dengan arsitektur yang aneh untuk membuat konsol yang powerful dengan harga yang cukup murah. PS2 ini merupakan konsol masa kecil bagi sebagian banyak orang, terutama orang Indonesia. Banyak yang masa kecilnya itu habis bermain game PS2 dan mendapatkan kenangan dan pengalaman yang tak terlupakan, dan jauh lebih menyenangkan dibandingkan bermain game MOBA analog yang bikin emosi dan banting HP. Semoga video ini bermanfaat dan juga kalian bisa paham spesifikasi dan perangkat yang ada di dalam PS2, yang membuat masa kecil kalian bahagia. Konsol apa lagi ya yang perlu saya bahas di speknya di video selanjutnya? Tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.